supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudaraku, manusia ciptaan baru Allah, saudara yang sudah punya hidup baru di dalam Kristus. Kita akan belajar hari ini pelajaran yang sangat khusus ya, yaitu bagaimana saudara sebagai manusia ciptaan baru menuliskan kesaksian keselamatan atau kesaksian hidup saudara sebelum menjadi ciptaan baru, bagaimana saudara menjadi ciptaan baru, atau bagaimana saudara menerima Yesus, dan apa yang terjadi sesudah saudara menjadi ciptaan baru. Itu intinya. Nah, kita akan belajar itu bersama-sama. Perhatikan, ini tidak banyak orang bisa membuatnya, tapi orang yang mau belajar pasti bisa ya. Segala sesuatu harus mulai dari pilihan kita, mau atau tidak. Kalau tidak mau, ya selamanya tidak akan bisa. Itu sebabnya orang tidak bisa memuridkan lagi karena stuck di sini. Dia tidak bisa menceritakan asal usul hidupnya sebagai manusia baru. Ya, baik. Mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan dalam hal ini. Ya Tuhan, yang menciptakan kami menjadi manusia baru, berbicaralah ke dalam hati kami lewat pelajaran ini, sehingga kami bisa mengerti, menuliskan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, baik. Ini membagikan kesaksian saya, atau bagaimana caranya menuliskan kesaksian keselamatan Anda, atau kalau saya pendekkan, populerkan, bagaimana Anda menuliskan asal-usul hidup Anda sebagai manusia baru. Nah, itu ya. Baik. Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Titik poinnya ada di situ. Allah telah bekerja secara unik di dalam hidup Anda, ya. Membagikan kesaksian Anda kepada teman-teman Anda adalah cara yang baik untuk mengilustrasikan apa arti menerima Yesus Kristus. Tentunya cerita atau kesaksian Anda harus jelas, harus menarik, tetapi sederhana. Ya. Dengan demikian, mereka yang mendengarnya akan berkeinginan untuk ikut mengenal Kristus, mau belajar dan mau menerima Yesus secara pribadi. Mereka mau tahu caranya bagaimana menjadi manusia ciptaan baru. Jadi sasaran kesaksian kita adalah menarik orang, menjelaskan kepada orang bagaimana mereka juga bisa menjadi manusia ciptaan baru seperti Anda. Nah, itu dia. Nah, berikut adalah beberapa saran yang bisa berguna bagi Anda ketika mau menuliskannya. Yang pertama, mintalah Tuhan memberi Anda hikmat dan tuntunan ketika Anda menulis kesaksian Anda. Baca Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya membantu untuk saudara bersama-sama membuka Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini dasar firman-Nya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hal meminta hikmat untuk menyusun kesaksian itu berkenan kepada Tuhan dan pasti diberikan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Jadi harus meminta dengan iman, pasti diberikan. Yang kedua, ketika menceritakan kisah Anda, waktu sudah ditulis, ya, tentu saudara akan menceritakan dengan berbicara. Bicaralah dengan jelas, dengan nada yang tidak dibuat-buat dan santai. Yang ketiga, tuliskan dan ceritakanlah sedemikian rupa sehingga orang lain bisa merasakan sendiri apa yang Anda alami pada masa lalu dan masa kini. Jadi waktu Anda menceritakan nanti, sebelum saya menerima Kristus, hidup saya begini. Jadi pendengar juga bisa mengasosiasikan dirinya. Oh iya, nanti sebentar saya kasih contoh. Perhatikan ini. Yang keempat, janganlah memberi kesan bahwa kehidupan Kristen itu bebas dari segala permasalahan. Tidak. Ceritakanlah bahwa kehidupan Yesus Kristus yang ada di dalam diri Anda sekarang telah memberi Anda kekuatan dan hikmat untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan Anda. Jadi sesudah menerima Kristus, pasti tetap ada masa sulit, tetapi Anda bisa mengatasinya karena sudah ada Allah di dalam dirimu. Yang kelima, sunting tulisan Anda dengan cermat dan tulis ulang. Tidak usah panjang, nanti sebentar ada formatnya. Jika perlu sebelum Anda membuat draft akhirnya. Ya, jadi draft dulu baru nanti jadi utuh tulisan yang sudah diperbaiki. Yang keenam, hafalkan kesaksian Anda dan berlatihlah untuk bercerita sampai Anda bisa bersaksi dengan gaya yang natural. Nanti sebentar saya kasih kesaksian saya. Saudara akan mendengar itu berulang-ulang karena saya sudah menuliskannya. Ya, dan polanya sama. 7. Pelajari 4 garis besar yang tersedia. Di bawah nanti ada formatnya, ini kita belajar. Dan tuliskan kesaksian Anda di lembar kerja membagikan kesaksian saya. Ya, di bawah ada format untuk menulis, ya. Nah, ini dia formatnya. Ini yang pertama, kehidupan saya sebelum menerima Kristus. Nah, nanti akan saudara tuliskan di format kesaksian seperti ini. Hidup saya sebelum menerima Kristus. Tulis nanti di situ. Bagaimana cara mencari bahan? Nah, ingat ini. Ingat, Anda akan berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau mereka yang saudara duga memang belum mengundang Kristus ke dalam hidupnya. Bisakah mereka memahami apa yang Anda alami? Saya sangat bisa memahami orang yang lahir dalam keluarga Kristen tetapi belum pernah mengundang Kristus ke dalam hidupnya, karena saya pernah ada di situ. Dan kepada orang yang sama sekali belum pernah mengenal Kristus. Nah, apakah kisah Anda realistis bagi mereka? Nah, saudara coba pikirkan. Jelaskan bagaimana kehidupan Anda sebelum Anda menerima Yesus Kristus secara pribadi. Itu yang
Orang perlu dengar, ada perbedaan. Lalu apa yang membuat Anda sadar bahwa Anda perlu menerima Kristus? Saya sendiri sadar, saya perlu mengundang Kristus ketika saya membaca buku kecil, buklet kelahiran, dilahirkan kembali. Itu ada gambar ayam yang baru menetas dengan telur yang ada cangkangnya, ya. Itu. Nah, saudara mulai pikir kehidupanmu sebelum saudara mengundang Kristus ke dalam hidup. Mungkin engkau orang Kristen, tapi belum pernah membuka pintu hati bagi Kristus. Karena Kristus tidak akan masuk tiba-tiba, dia ketok. Oke. Yang kedua, bagaimana saya menerima Kristus? Nah itu, melalui apa? Jelaskan secara spesifik bagaimana Anda mengundang Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hidup Anda. Melalui membaca Alkitab kah? Melalui membaca buku kah? Melalui KKR kah? Melalui kesaksian seorang teman kah? Atau melalui peristiwa kecelakaan kah? Atau melalui sakit penyakit kah? Atau melalui suatu peristiwa yang berat? Tidak ada jalan keluar, lalu ada orang membimbing saudara. Nah, beberapa orang pasti ingin tahu dan ingin tahu caranya menerima Kristus. Kristus telah bagaimana caranya menerima Kristus setelah mendengar kisah Anda, itu maksudnya. Jadi pastikan Anda menjelaskannya secara gamblang. Jadi tujuan kesaksian saudara ialah memberi penjelasan kepada orang lain bagaimana mereka juga, kalau mereka belum terima Kristus, bisa menerima Kristus. Ya. Yang ketiga, kehidupan saya setelah menerima Kristus. Kehidupanmu setelah menerima Kristus bagaimana? Pasti ada perubahan dong. Karena tadinya belum ada Kristus di situ, lalu ada Kristus. Lah, gunakan ilustrasi yang jelas dan sederhana tentang perubahan positif yang telah ia buat dalam kehidupan Anda. Misalnya, perubahan dalam sikap Anda. Dari sikap apatis menjadi kasih. Dari kemarahan menjadi sikap peduli. Dari depresi menjadi sukacita. Dari kecemasan menjadi damai sejahtera. Dari ketidaksabaran menjadi kesabaran. Sabar. Nah, saudara, ini perubahan ini tidak dibuat-buat. Saya sendiri mengalami dari sikap apatis menjadi kasih. Sebelum saya menerima Kristus, walau ada orang dekat dengan saya tinggal dengan kakak waktu itu, ada pavilion di situ, ada orang-orang Kristen baru dari Bali, ya. Mereka memang orang tidak berpunya, ditampung, diberdayakan sampai mereka bisa mandiri. Saya ceritakan bahwa sebelum saya terima Kristus, saya nggak pernah mampir ke situ. Tapi sesudah saya menerima Kristus, ada kasih, ada kepedulian, dan itu tidak dibuat-buat. Itu adalah karya Roh Kudus. Dari saya depresi dengan hidup yang perfeksionis, saya menjadi sukacita menerima keberadaan diri saya. Kalau saya sudah berusaha dan saya gagal, saya menerimanya. Oke? Jadi itu dibuat oleh Roh Kudus. Jadi dalam kesaksian saudara sesudah menerima Kristus, apa makna Kristus bagi Anda sekarang? Kristus adalah segala-galanya. Ilustrasi Anda harus realistis. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Tunjukkanlah bahwa Kristus yang menciptakan perubahan dalam hidup Anda. Itu intinya. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagian yang keempat. Adakah ayat Alkitab yang sesuai dengan kesaksian Anda? Pilihlah ayat Alkitab yang mengekspresikan apresiasi Anda terhadap Allah dan pada tindakannya yang memberi Anda kehidupan serta harapan baru untuk masa depan. Saya sendiri memilih Yohanes 1 ayat yang ke-12, 13.
Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, Wahyu 3 ayat 20, itu yang mendorong saya, yang membuat saya mengerti bahwa saya harus menerima Kristus, ayat-ayat tersebut. Ketika bersaksi, bersaksilah dengan tulus, dengan antusiasme yang penuh kasih dalam kuasa Roh Kudus dan tidak dibuat-buat. Ya. Jadi sejatinya pengalaman Anda itulah yang Anda tuliskan. Itu maksudnya. Bersaksi dalam hidup yang sudah dipenuhi Roh Kudus.